Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Nurbaiti Putri dengan NIM 19011193 dari kelas 3D PIAUD. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul perawakan pendek. Alasan saya memilih materi ini karena saya juga memiliki tubuh yang berperawakan pendek. Jadi saya ingin menjelaskan ini untuk diaplikasikan nanti oleh oleh orang tua kepada anaknya agar mereka bisa memiliki tinggi badan yang ideal. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan salah satu aspek penting bagi kesehatan anak. Perawakan pendek atau stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang sebagian besar diganggu oleh nutrisi. Orang tua merupakan pihak yang sangat berperan dalam menentukan status nutrisi anak, sehingga sangat penting bagi orang tua untuk mengetahui seputar perawakan pendek pada anak. Perawakan pendek adalah istilah umum untuk orang yang tingginya jauh di bawah rata-rata dibandingkan dengan tinggi normal. Nah, apa sih yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mengantisipasi perawakan pendek pada anak? Upaya tindakan antisipasi perawakan pendek sebaiknya dimulai dari masa kehamilan. Bagi ibu hamil, upaya yang dapat dilakukan yaitu pemeriksaan kehamilan secara teratur, menghindari asap rokok, dan memenuhi nutrisi yang baik selama masa kehamilan, antara lain dengan menu sehat seimbang, asupan zat besi, asam folat, dan yodium yang cukup. Selanjutnya yaitu ibu bisa melakukan kunjungan secara teratur ke dokter atau pusat pelayanan kesehatan lainnya untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu setiap bulan ketika anak Anda berusia 0 sampai 12 bulan. Setiap 3 bulan ketika anak Anda berusia 1 sampai 3 tahun, terus setiap 6 bulan ketika anak Anda berusia 3 sampai 6 tahun, setelah itu setiap tahun ketika anak Anda berusia 6 sampai 18 tahun. Memberikan ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan dan pemberian MPASI yang memadai mengikuti program imunisasi, terutama imunisasi dasar. Nah, itulah cara agar Anda bisa mengantisipasi perawakan pendek pada anak Anda. Selanjutnya yaitu beberapa faktor yang menghambat tinggi badan si kecil, yaitu 1. Faktor genetik. Faktor genetik 60-80% tinggi badan anak dipengaruhi oleh faktor genetik dan 20-40% dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sedangkan studi yang dilakukan oleh Du Bois et al. Tahun 2012 menyebutkan bahwa faktor lingkungan mempengaruhi tinggi badan anak pada 2 tahun kehidupan pertama anak, sedangkan faktor genetik akan lebih berpengaruh pada tinggi badan anak setelahnya. Nah, yang kedua yaitu asupan nutrisi. Tumbuh kembang anak juga bergantung pada nutrisi yang diberikan. Jika asupan nutrisi protein, vitamin, mineral, dan lemak terpenuhi, maka bisa memperkuat pertumbuhan tulang si kecil. Nah, yang ketiga yaitu durasi tidur. Durasi tidur yang ideal untuk anak yang masih bayi 18 jam per hari. Anak yang masih balita 10-13 jam per hari, dan anak di usia sekolah adalah 8-11 jam per hari. Yang keempat yaitu aktivitas fisik. Selain durasi tidur, aktivitas fisik juga berperan penting dalam tumbuh kembang anak, karena aktivitas olahraga dapat merangsang produksi hormon yang dapat mengoptimalkan pertumbuhan anak.
Nah, yang kelima yaitu masalah kesehatan. Salah satu faktor yang bisa menghambat pertumbuhan si kecil adalah masalah kesehatan. Beberapa jenis penyakit seperti dwarfisme atau tubuh pendek di bawah rata-rata, gangguan pada ginjal, jantung, paru-paru, dan tulang bisa mempengaruhi pertumbuhan tinggi si kecil. Karena itu, selama si kecil berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan, ibu perlu memperhatikan kondisi kesehatan si kecil. Nah, bagaimana sih cara menambah tinggi badan anak dengan cepat dan optimal? Nah, langkah-langkah berikut ini bisa ibu-ibu atau pendidik di rumah mengaplikasikan kepada anak. Nah, satu yaitu aktivitas peregangan. Aktivitas peregangan adalah aktivitas sederhana dan memiliki dampak besar pada pertumbuhan anak-anak. Aktivitas peregangan harus diperkenalkan dalam kurikulum anak sejak tahap awal. Ini akan membantu pemanjangan tulang belakang dan perbaikan postur. Latihan ini dapat dilakukan dengan mudah seperti menyentuh jari kaki sambil berdiri dan menjaga punggung lurus. Ini adalah latihan yang bermanfaat karena membantu meregangkan tulang punggung dan memperbaiki postur tubuh. Yang kedua yaitu olahraga. Biasakan anak dengan kegiatan olahraga sehari-hari seperti naik sepeda, berjalan, berlari, atau olahraga luar ruangan untuk menjaga anak tumbuh pada tingkat yang konsisten dan melawan obesitas. Yang ketiga yaitu pola tidur. Nah, pola tidur yang benar adalah pastikan anak tidur lebih awal di malam hari. Menurut Kids Hand, anak-anak membutuhkan 10 hingga 12 jam tidur per malam. Tubuh anak Anda tidak dapat tumbuh dengan baik tanpa istirahat yang cukup. Meningkatkan waktu tidur hingga 1 jam lebih awal per malam akan membantu memastikan istirahat untuk siklus pertumbuhan anak. Tidur memainkan peran penting dalam pertumbuhan anak-anak. Penting bagi anak untuk tidur cukup sehingga ia dapat tumbuh secara normal dan pulih dari kelelahan. Nah, makanan yang membantu pertumbuhan anak yaitu produk susu. Produk susu adalah sumber yang kaya akan mineral dan vitamin A, B, D, dan E. Selain susu, anak juga harus memproduksi telur. Telur memiliki kandungan protein, vitamin D, vitamin B12, kalsium, dan riboflavin. Yang ketiga, olahan kedelai. Kacang kedelai atau tahu adalah sumber protein vegetarian yang baik. Mereka cukup memberikan vitamin, protein, folat, serat, karbohidrat yang penting bagi pertumbuhan anak. Nah, selanjutnya yaitu biji-bijian. Kacang-kacang dan biji-bijian adalah sumber asam lemak, omega dan protein yang hebat dengan memberikan vitalis untuk pertumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu sayuran hijau dan buah. Jika anak-anak terbiasa makan sayuran hijau seperti bayam, brokoli, okra, kacang polong, dan lain-lain sejenisnya, sejak usia sangat muda, lebih mudah bagi anak untuk beradaptasi dengan makanan sehat. Nah, yang selanjutnya yaitu ikan berlemak. Ikan berlemak seperti salmon, tuna, dan kod kaya protein dan vitamin D. Bahkan daging merah dapat diberikan secukupnya untuk kebutuhan protein anak. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga ibu-ibu di rumah atau pendidik bisa mengaplikasikan materi yang saya jelaskan ini kepada anak Anda agar anak bisa berkembang dan mengalami pertumbuhan yang ideal.
Kegiatan positif yang dapat diterapkan untuk mencegah perawakan pendek pada anak usia dini yaitu dengan cara senam olahraga pada setiap pagi. Eko lagi sekali. Lagi boy. Ano pa ma-jogger sinokten charo. Demikian penjelasan materi perawakan pendek dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.